Oke guys, selamat malam. Dan hari ini aku bakal nge-review pantai. Ini emang sedikit gak masuk akal ya guys, karena sekarang tuh sebenarnya udah di jam ini ya, di jam 23. Bayangin, di jam 23 ini aku bakal ke pantai Sedahan. Kenapa? Karena di sana tuh sebenarnya agendaku hari ini sebenarnya camping sama temen-temenku guys. Tetapi karena aku terhalang kerja dulu, jadi aku harus kerja dulu. Habis kerja, pulang kerja ini sampai di rumah ini sekitar jam 11 malam. Dan ini aku bakal langsung OTW ke pantai Sedahan, dimana rutenya tuh bener-bener wow kalau kalian lihat di vlogku. Jadi ini nanti aku bakal videoin juga pas perjalanannya di hutan-hutan itu guys. Jadi doakan semoga berjalan lancar dan sampai di tempat tujuan dengan selamat ya guys. Amin. Dan bagi kalian mau nonton channel ini aku bakal langsung OTW aja ya guys. Ini aku ditemanin temanku satu. Jadi tetap stay tune guys. Dan ini kami nyasar. Ternyata ini kami nyasar. Dan ini udah di sekitar jam 00:11 dan ini kami masih dalam perjalanan menuju pantai Sedahan guys. Dan ini aku bakal pakai video dari atas kepala aja guys, biar kalian tahu medannya, biar aman juga. Bentar, tetap stay tune guys. Ayo kita OTW. Iya boh, harusnya orang ayo. Ini ngawang kanan. Kanan. Iya bener. Oke guys, ini sebenarnya rute ke pantai Sedahan, tapi emang yang menurutku yang better dan lebih yang bagus, paling bagus ini menurutku ya. Ini jadi sebenarnya kita awal-awal kita bakal lewat atau nge-map ke Pantai Wediombo. Habis itu nanti ketika kita ada di belokan itu kalian ikutin arah Sedahan. Itu nanti ada pelangnya guys. Jadi tinggal ikutin pelang dimana itu ngarah ke Pantai Sedahan. Dan ini kita lewat kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da waghfir lana walahu. Amin. Itu kewajiban kita berdoa guys kalau lewat kuburan. Ya kita lanjut, ini kita lurus dari kuburan. Ini nanti kita ngikutin ini aja, kayak jalan setapak 2 ini. Ini kita ikutin aja nyampe di akhir. Nanti ini kayak gini guys sebenarnya jalannya. Cuma menurutku yang paling better itu ya ini. Lutfi aman. Oke. Oh, yo koyo nek kowe inget kae lho, yo ngono kae. Ora sak inget soalnya ono konflik. Nah, eneng ngono kae. Yo kae lah beberapa part sing ngono kae. Agene ono map iki ada. Yo aku ingat-ingat banget tapi kok ya kudu map. Cuma ini aku emang nggak pakai helm ya guys, karena emang harus naruh ini di kepala kayak gini, jadi biar enak, better. Iya, Lutfi nggak bisa megang. Ini kanan ya? Kiri. Oh nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Permisi Pak. Kalau mau ke Pantai Sedahan lewat sana ya Pak? Lewat sini bener ya? Harus bayar TPR dulu ya? Ini bukan TPR mas. Oh, sukarela ya? Sukarela aja. Oh ya, ada kan 5.000 gitu. Untuk jalan aja mas. Ya siap. Tapi jalannya bener kan mas? Bener. Siap. Ini nanti lurus aja mas. Mari. Ya oke. Masnya lurus aja toh. Oke. Nanti ketemu pertigaan ini, masnya ambil yang naik ya. Oh yang naik. Jangan yang lurus. Oh kalau ya. Yang lurus, busnya di Pantai Wediombo. Oh iya siap. Ya, yang nanti yang naik gitu.
Itu aja Siap. ini tadi. Ya Mas. Ini lewatnya mana ini? Ayo. Oh iya. Oh iya. Lewat Tanjung Plang. Iya. Oke, kita lanjut. Itu tadi dana sukarela ya guys. Wih ngomong buka 5.000 wih mau. 5.000 ya kan aku ngomong 5.000 aja. Ya nggak apa-apa kan sukarela. Iya, tapi- Oke guys, kita lanjut. Enggak. Enggak lewat TPR. TPR kan yang tadi kita awal itu. Oke, kita lanjut guys. Ini kelihatan guys. Lah bayar yang di Tapi ki nge-map matno iki. Kameraku ketok. Iki Lah, urip mati. nyala kan? tapi kedip-kedip. Oh, ya berarti hidup. Lah tapi neng Jangan we layarnya ditemok gitu. Nah, yo ketok kayak nek kok. oh. Oke guys. Dan ini kita lanjut. Mau apa ya mat? Merah tapi enggak. Iya, ini udah nyala ini. Oh, soalnya tadi ada suaranya. Nggak tahu ya, dari tadi mati-mati mulu ya. Padahal tadi harusnya hidup. Enggak, baterainya penuh ini tadi tuh. Penuh sebelumnya itu kan habis dipakai temanku itu. Itu aku cas. Tiap aku habis dipinjem gitu aku langsung aku cas. Oke, dan ini emang rutenya kayak gini guys. Aku ulang lagi deh. Ini rutenya dua tapak kayak gini. Dan ini tadi aku ulangi lagi ya. Sebenarnya tadi itu lewatnya emang kayak gitu. Kalau semoga tadi kerekam ya pas awal tadi. Kayak gitu. Terus tadi sempat lewat Plang, dimana Plang itu ada pos ronda. Nah, di pos ronda itu tadi ada yang jaga. Kebetulan tadi dimintai dana sukarela. Ya kita ngasih kan. Nah, ini terus kita sekarang ini disuruh lurus aja. Sebenarnya aku udah bukan sering, tapi udah alhamdulillah 3 kali kalau ini jadi 4 kali. Ini keempat kali ini berarti. Dan rutenya juga sama. Cuma menurutku ini rute yang paling better. Karena kalau kalian lihat vlogku sebelumnya, yang dimana itu tuh kayak hujan. Gila, itu rutenya kita lewat itu Diombo, bener-bener habis bayar TPR ya itu ya? Iya. Iya, habis lewat bayar TPR Diombo, habis itu kan kita nge-map nih ke pantai Sedahan dulu. Nah, itu jelek banget. Itu kayak banyak genangan air, terus bebatuan, kayak gitu lewatnya tuh. Jadi tuh kayak, aduh, kalau kalian, ini nanti aku lampirin ya, ini kalian nonton, ini videoku pas ke pantai tersebut. Itu bener-bener pas musim hujan coy. Aduh, ini di sini juga menurutku rute yang paling worth it ya, walaupun emang nggak dianjurin juga harusnya jam segini. Kalian tuh lebih baik siang gitu ya, siang kalau nggak pagi. Ini karena nggak tahu ya, ini emang tadi pengen aja. Nah kayak gitu. Kalau ini alhamdulillah, ini kita jam segini nggak tahu kenapa. Nah ini sebenarnya misi kita tuh, kita mau nyusul temanku yang pada camping di sana, camping di pantai. Nah iya bener, inget ini. Nah, Oh, iki mau berarti saya dijelaskan Bapak. oh kalau lu ke Diombo. Oh itu guys, itu tadi ada pertigaan. Dimana kalau kita naik itu ke pantai Wedi Ombo. Kalau kita belok kanan, ini kita ke Sedahan. Betul. Dan ini emang kayak gini. Ini sebenarnya bisa dilewatin mobil, cuma maksa banget ya. Menurutku maksa. Nggak bisa kalau dari Nah. ada mobil dari berlawanan. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ini motor aja ketar-ketir misal depan mobil gitu loh. Itu bener-bener kita harus
nyingkir banget gitu loh kalau dia punya ada mobil di depan tuh. Makanya kalau banyak yang nanya di konten-kontenku TikTok ya, aksesnya bisa mobil nggak bang? Sebenarnya kalau aku tetap selalu jawab, aku rekomendasiin pakai motor aja gitu. Soalnya kayak gini, walaupun nanti di sana tuh ada mobil yang diparkir gitu loh, aku juga kadang tuh kok bisa gitu loh. Ya mereka mungkin lewat sini juga mungkin ya, pas posisi sepi. Mungkin semalam ini. Iya mungkin semalam ini juga. Soalnya kadang tuh bener-bener aku pas nyampe di sono itu tuh udah ada di parkiran gitu loh. Kok bisa sih, aku juga kadang tuh waduh, kok bisa mobil nyampe sini gitu loh. Jadinya kayak aneh. Yes, katanya. Nah itu bis, aku juga nggak tahu ya, itu sempet aku nggak tahu ya itu ngehalu atau emang beneran. Tapi tuh pas itu ada rombongan ibu-ibu, itu kayaknya bis itu tuh. Nggak tahu anak bis atau bis ya, tapi itu kayak bis gitu loh. Kok bisa gitu loh. Mungkin kalau mobil off-road itu mungkin aku masih bisa inilah, masih bisa wajar, masuk akal gitu loh. Malah dengan rute yang kayak gini, walaupun 2 tapak gini, tapi kayak ikan masih belum halus full ya. Karena nanti itu sebenarnya rutenya masih itu guys, kita lewat kayak bebatuan, jalannya batu gitu. Cuma ya itu nggak sepanjang rute satunya gitu, yang jalan jelek tuh. Dan ini aku yang info aja, sebenarnya ini di samping kananku ini sebenarnya jurang guys. Jurang ini kayak bener-bener dataran tinggi. Ini kita berada di dataran tinggi, terus bawah tuh kayak jurang gitu loh. Itu kayak di center, itu sebenarnya itu udah kayak dataran bawah, dataran yang kayak jurang gitu loh. Dan ini aku tetap juga harus menghimbau kalian hati-hati. Kalau lewat sini tuh bener-bener hati-hati lah. Lagi nggak usah ngebut-ngebut. Itu yang pertama. Yes, betul. Hati-hati nomor 1. Keselamatan nomor 1. Iya, keselamatan. Iya kan, keselamatan. Dan ini yo alhamdulillah juga nggak musim hujan, itu kayak seneng banget gitu loh. Musim kemarau atau musim panas tuh enak bener buat kalian berlibur ke pantai-pantai. Rekomen coy, kalau kalian mau ke pantai-pantai tuh, apalagi musim panas. Karena kalau pas musim hujan itu udah ombak naik, dan mager juga nggak sih gitu. Dan kemarin sebenarnya aku sempat scroll medsos juga. Itu aku ngelihat beberapa wisatawan yang di Pantai Ngetun, yang di pantai wisatawan di Pantai Ngetun itu pada ngecamp kan. Tiba-tiba ombaknya naik gede banget, sumpah. Bener-bener iya, nyampe tendanya tuh kayak itu air, full air. Ngetun iya, yang terakhir kita kemarin. Berarti sampai Iya nyampe atas itu. Ya nggak seatas parkiran ya. pas di bawah itu tangga-tangganya. Yes. Iya ya. Itu beneran nyampe. Lah itu ada videonya gitu, tiba-tiba ombaknya datang. Itu nggak masuk akal sih. Maksudnya tiba-tiba loh, bener kok yo ngepas gitu loh. Itu pas pada ngecamp terus dia ngerekam, ada ombak nih. Tiba-tiba nyampe atas. Sampai basah itu. Itu tetap yang harus hati-hati guys kalau kalian mau ngecamp. Ngecamp tuh sebenarnya area camping itu udah ada. Cuma kebanyakan orang itu kadang lebih nyaman ngecamp tuh di deket pantainya langsung. Mungkin kayak lebih deep, lebih dapet, kayak lebih enak aja gitu loh kalau di samping itu, beneran di samping pantainya. Dan ini alhamdulillah cerah banget, cerah berawan ini. Bulannya bagus. Iya, bulannya wow, bulet. Aman-aman bulannya. Bener-bener kayak ngasih energi gitu ya guys. Dan ini info aja, ini udah di jam 12.30. Ya 32. Ya 32, sekitar 30-an ya. Jam 12.30 ya.
Ya 12.30. Setengah 1 malam. Tapi 4 menit lagi guys kalau kata Maps. Kata Maps 4 menit, tapi ini nanti belum jalan yang batuan ya guys. Sebenarnya yang lama itu sebenarnya sih. Kalau jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh kalau dari sini, cuma emang jalannya itu loh. Yang menurutku buat pemerintah tuh menurutku ya, saran, kritik dan masukan. Itu mohon untuk pantai-pantai yang estetik, yang bagus-bagus di Gunung Kidul tuh banyak guys. Cuma mohon untuk aksesnya diperbaiki. Gunung Kidul tuh nggak habis wisatanya tuh. Bahkan itu berpotensi buat ngalahin Bali. Sebenarnya ada potensi gede. Kanan. Iya. Nah, cuma ya itu, minimal kalau kita nggak mau kayak Bali, gede Bali, itu minimal aksesnya itu beneran dibagusin lah. Walaupun udah beberapa pantai udah bagus ya, tapi belum semua pantai itu aksesnya bagus guys. Karena kita tuh, aku kan warga Gunung Kidul ya, aku bakal bilang kita. Aku tuh gini, maksudnya, nah itu tuh ada mobil tuh udah ada parkiran mobil tuh. Oh, parkirnya di sini. Oh, mereka. Lah, ini parkiran mobil, guys. Ini nggak tahu ya. Ini ditutup satu tuh kayaknya. Emang sekarang berarti pantainya udah rame, guys. Sumpah ini. Ini pantainya udah rame dan ini mereka pada ini dibikin kayak parkiran mobil gitu. Tapi nggak ada yang nunggu ya, Pi tuh? Nggak ada. Tuh nggak ada yang nunggu tuh. Nah ini kalau jalan ke situnya cuma satu, kalau yang balik dari sana gimana? Oh, ini lagi diperbaiki ya? Iya. Oh iya. Oh di lewat sana tuh yang. Oh, yang sebelah kanan ya. Kalau papasan itu sama yang dari sana kan dari sini apa? Kemana nih? Kita nggak tahu nih diperbaikinya sampai mana. Nah, ini yang aku bilang, jalannya udah nge-track. Tapi ini aku kaget sih, maksudnya ternyata udah ada ini diperbaiki satu tapak gini ya. Tapi alhamdulillah deh, ini lumayan berarti didengar. Tapi ini beneran ada jalan. Enggak, ini udah kering belum sih? Enggak, kayaknya belum boleh deh. Iya guys, ini masih ditutup. Mana? Ini udah lumayan sih. Bukan, berarti emang sukarelanya buat dibikin jalan. Iya, alhamdulillah ya. Boleh nonton. Cuman jalannya tetap ini masih kurang. Ya kan masih dalam proses. Iya, tapi alhamdulillah ini udah lumayan. Berarti kan didengar, tiap bikin ada video jadi viral. Tuh alhamdulillah di sini tuh juga memperbaiki, walaupun masih sedikit ya. Widih. Biar lewat ini ya? Enggak tahu. Lewat sih sebenarnya, cuma nggak tahu, mungkin ini karena vibe semalam jadi kayak gini. Kayaknya iya deh, tetap lewat sini dulu. Nah berarti udah. Ya, emang dadak. Bloknya cuma sampai situ doang. Emang dari sini sampai situ. Iya guys, nih blok lagi. Ya emang. Nah ini ada lagi. Tapi itu aku kaget, itu kan dibangun itu tadi berarti ya. Ya sini nanti jelek lagi nih. Tapi it's okay.
Itu sama kasihan sama banku guys. Aku kadang pengen ganti motor KLX gitu loh. Pengen, sumpah aku pengen deh. Pengen motorku ini misal tak dol, aku pengen beli KLX. Soalnya aku tipe wong sik wegah kuning pantai sik dalane apik. Bukan tipe orang yang nyari pantai jalannya yang bagus-bagus guys. Karena Karena yang bagus-bagus biasanya udah iya bener. banyak orang dan udah nggak alami. Iya betul banget. Yang bagus-bagus yang hidden itu emang jalannya Effort. jelek, effort. Betul. Ya emang butuh perjuangan dulu. Iya. Tempat yang Benar. Ke tempat yang bagus itu butuh perjuangan. Masih ingat ini jalan yang paling aku kurang suka. Emang kayak gini guys, emang jalannya tuh. Ini aja kita bersyukurnya ini nggak basah gitu. Kalau basah, waduh mas, astagfirullah banget gitu loh. Aduh, kayak nyesel kamu kalau kalian kesini. satu menit lagi. Ya 1 menit sih, tapi kalau jalannya kayak gini ya dari 1 jam. Enggak sih. Ya aduh, tapi pegel ya, aduh bahuku ya. Padahal aku duduk doang. Ya tapi beneran naik motor tuh pegelnya kayak gini karena stang, kita harus megang stang. Ini cuma dikit lagi. Nah ini langsung jelek lagi. Ini sebenarnya bagian yang paling jeleknya. Ini udah deket pantainya, cuma ya emang kayak gini. Makin dekat makin jelek kayak gini. Ini yang harusnya diperbaiki sih menurutku. Semoga Konsolmu. parkir mau kae. Lah, pokoknya Cuma motornya ora artine koncoku sik motor parkir ngendi. Kurang tahu aku. Soalnya mau kan kayak nggak ono motor sih. Apa ono mau? Nggak ada. Nah, itu guys. Nggak, ternyata mereka yang ngekam yang sebelah ya masa Harusnya ngecam sih. Ngecam menurut perhitunganku harusnya ngecam kono. sebelah. Tapi aku bingung aku. Aku udah mau pikiran. Aku belum kepikiran itu kalau misal mereka nggak ada di sedahan. Kok tapi tadi nggak ada yang nunggu ya? Parkiran loh. Iya, harusnya digawe ke pos ora sih? Kan mereka berarti kesini trekking loh. Tapi kalau misal temanku mau nek sesuai analisisku yo, dia mau soalnya yang story ini nasi jumwok barang. Harusnya mereka parkirnya di itu di Ombok. Ya, emang jauh. Tuh, sebenarnya emang jelek kayak gini, terus kayak terputus-putus, guys. Jadi udah jelek. Ini udah nih. Nah, ini udah corblok lagi nih. Ini udah halus lagi. Tapi habis ini nanti jelek lagi ini. Iya, harusnya jelek lagi. Ini nanti ada jalan nganan. Ini sebenarnya aku kemarin baru. Nah, ini loh, rute baru. Sebenarnya ini kan kalau kita ke Greweng, itu kita bisa lewat sono loh, kanan sono. Nih, pantai Greweng itu kita bisa lewat kanan situ. Nah, itu parkiran di sono. Oh, itu yang terang ya? Iya, itu sebenarnya ada kayak gubuk di mana itu buat parkir, ada kamar mandinya juga. Terus kita tinggal jalan, itu nggak perlu naik loh, Bi. Oh, iya. Iya, kita nggak perlu naik trekking naik gitu nggak. Tinggal kita jalan aja, jalan biasa, nggak naik. Aku kaget itu pas aku kemarin yang terakhir itu. Tapi berarti baru karena pas kita waktu itu belum ada nggak? Enggak sih, enggak, udah ada. Iya. Iya, sebenarnya kita yang nggak notice aja gitu. Sumpah jalannya. Ini jalannya emang jelek kayak gini, guys. Kalau kalian ngikuti vlogku yang di pantai Greweng pertama kali emang kayak gini jalannya, bahkan itu lebih parah gara-gara emang itu habis hujan. Yang di sebelah situ kan? Oh iya,
Bentar. Ya ini emang jalannya kayak gini, jelek terus bagus, jelek bagus gitu guys. Ini kayaknya Oh, itu udah mulai kelihatan. nah itu udah nyampe harusnya. Nah ini sebenarnya aku kemarin yang terakhir tuh aku parkir di sini, cuma kita bisa parkir lurus lagi. Kamu di sini waktu Iya di sini. Oh enggak, kemarin yang aku terakhir aku parkir di sini. Cuma yang ada, cuma ini kayaknya yang mas-mas itu aku biasa parkir di sono. Kemarin aku parkir di sono yang di tadi. Cuma kita masih bisa parkir lagi deket pantainya. Itu kita tinggal ngikutin ini aja. Ini kan belok ini enggak atau masih lurus? Oh sono, masih sono ya. Oh ini kita parkir yang sedekat. Nah itu tuh rame banget itu tuh motor tuh. Nah itu tadi mereka juga lewat jalan yang sama guys. Ini dia. Ya, selesai. Alhamdulillah kita udah sampai cuk. Ini rame ya ini ya. Wah, Masalahnya do camping kono ora ya. Berarti aku motornya. Oke guys, dan untuk perjalanannya kurang lebih seperti ini. Dan ini sengaja nggak aku potong biar kalian tahu bagaimana medannya, bagaimana terjalnya, dan bagaimana vibes malamnya kayak gitu guys.